dua musuh besar yang tidak ada kata untuk dimaklumi. Yang pertama adalah kebodohan. Yang kedua adalah kemiskinan. Kebodohan dan kemiskinan adalah dua saudara kembar yang akan menggerogoti organ kehidupan seperti kanker merusak organ tubuh kita. Jikalau kita berjumpa dengan orang-orang yang bodoh, jika kita berjumpa dengan orang-orang yang miskin, maka kita tahu bahwa kebodohan dan kemiskinan itu adalah sebab utama penderitaan yang berkepanjangan. Seseorang berkata karena sinis pada orang kaya, kalau engkau kaya, maka engkau akan masuk ke dalam sorga 500 tahun setelah orang-orang miskin seperti kamu. Kenapa? Karena engkau harus mendapatkan pertanyaan lebih dari apa yang kami dapati. Orang kaya mendapatkan dua pertanyaan. Dari mana harta kau dapatkan dan kemana engkau belanjakan? Si miskin berpikir, karena aku tidak memiliki apa-apa, maka Tuhan tidak akan mempertanyakan seperti yang dilakukan olehnya kepadamu. Itu alasannya kami masuk lebih dahulu. Saudara-saudara, saya tidak pernah melihat di dalam firman Tuhan, jadilah engkau orang-orang yang miskin. Saya tidak pernah melihat anjuran Rasul agar engkau menjadi orang-orang yang miskin dan fakir. Tapi justru Rasul mengatakan, sayangilah fakir miskin, sayangilah anak-anak yatim, sayangilah para janda. Kenapa? Jikalau tidak ada kasih sayang darimu, maka semua itu akan masuk neraka. Kenapa bisa masuk neraka ya Rasul? Dikarenakan mereka sudah tidak bisa lagi untuk menyandarkan mimpinya, sehingga dia harus dibantu olehmu agar ia bisa membantu dirinya sendiri. Sampai Rasul di dalam sebuah pesan-pesan disebutkan, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja, kata Rasul, kefakiran itu menjadi kekufuran. Artinya, orang fakir dengan kekufuran ibarat tetangga bersebelahan yang hanya disekat oleh satu dinding. Miskin fakir bisa menuju pada kafir, sekatnya lebih tipis. Sehingga di saat dia nanti mati, benarkah Tuhan tidak lagi menanyakan seperti yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang kaya? Dua pertanyaan bagi orang kaya. Si miskin apanya lagi yang mau ditanyakan? Maka saya malam ini memberikan kepada Anda sebuah gambaran bahwa betapa Tuhan akan segera mencecar, akan segera terus memburu hamba-hambanya yang miskin dengan puluhan bahkan ratusan pertanyaan. Benarkah si miskin akan mendapatkan puluhan hingga ratusan pertanyaan? Benar. Apa alasan Tuhan menanyakan? Bukankah kami miskin? Tuhan akan berkata, kau lihat setiap kelahiran, bukankah telah aku berikan modal yang sama? Pikiran, hati, ucapan, dan potensi untuk bertindak, semua dalam modal yang sama. Yang satu menggunakan manfaat-manfaatnya sehingga dia menjadi orang sukses, walaupun tidak lepas dari sebuah pertanggungjawaban dan harus segera dipertanyakan dari mana hasilnya dan kemana dia salurkan. Tapi akan jauh lebih lagi di saat aku melihat hambaku yang mendapatkan bekal sama, akalnya sama, hatinya sama, bisa berucap dengan lisan yang sama, bisa bertindak dengan organ tubuh yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Maka siapakah di antara hambaku yang menghina anugerah-anugerahku? Siapa sebenarnya dari hamba ini yang tidak mensyukuri pemberianku? Diberi, tidak digunakan.
diberi tidak dikembangkan, diberi tidak diambil manfaat sebagaimana semestinya. Kemudian dia berkata, wahai Tuhan, aku miskin. Kemudian engkau persalahkan, masih banyak lagi kesalahan yang akan kau munculkan akibat dari kemiskinan yang engkau perbuat. Jikalau saja tatkala agama ini meminta acara ritual tanpa keuangan, misal saja di dalam agama Islam ada rukun agama, engkau baca syahadat, syahadat tidak perlu dengan uang. Engkau kerjakan sholat, sholat pun tidak perlu uang. Engkau berpuasa, berpuasa pun tidak perlu uang. Maka mungkin orang-orang miskin bisa melakukan pembacaan syahadat, sholat dan puasa. Tapi di saat Tuhan berkata, kerjakan zakat dan tunaikan haji, zakat itu berkaitan dengan uang. Dan dia tidak bisa mengeluarkan zakat, tapi dia menerima zakat selamanya. Dan Tuhan berkata, jika engkau mencintai aku, janganlah engkau berharap berjumpa aku sebelum kau datangi rumahku, Baitullah. Dia berkata, aku tidak punya uang, Tuhan. Sebegitunyakah engkau mengatakan cinta kepada Tuhanmu, sementara rumah Tuhanmu pun tidak pernah engkau jenguk? Sebegitu lemahkah engkau, sementara telah aku bentangkan karunia yang siang hari dan malam harinya hampir tidak ada kata ditutup. Kasih sayangku senantiasa aku tebarkan. Engkau terjaga ataupun tidur, rahmat dan kasihku selalu menyertaimu. Tapi kenapa kemiskinan itu terus membelenggumu? Aku tidak menyukai kemiskinan karena aku tidak pernah mengaku kepada malaikatku, akulah Tuhan yang miskin. Tapi akulah Tuhan yang kaya raya dan menyukai hamba-Ku yang kaya raya. Aku adalah Tuhan yang pemurah dan pemberi. Aku tidak pernah mau menerima, maka aku suka kepada hamba-Ku yang senang memberi dan tidak lagi harap kembali. Dia telah mencerminkan sifat-sifatku. Dia kuat, tidak lemah. Aku beri dia kekuatan, dan dia mengambil sifatku menjadi kuat. Dia kemudian dikenang menjadi kekal dalam ingatan, sama seperti aku dikenang dan dikekalkan dalam ingatan. Maka kesuksesan yang mengarahkan Anda pada kekayaan adalah merupakan anjuran Tuhan, dan Anda telah terhindar dari kemiskinan yang Tuhan sendiri pun tidak menyukainya. Kemudian si miskin berkata, bukankah aku disenangi oleh para nabi? Jujur saya katakan, nabi bukan menyenangi Anda, tetapi nabi itu khawatir agar Anda tidak terjebak di dalam siksa Tuhan belakang hari. Kenapa? Jikalau kita miskin, maka artinya kita menjadi beban di muka bumi. Kemudian anak kita menjadi miskin juga, terduplikasi karena pola mimpi dan pola pikir menentukan pola bertindak yang sama. Ayah miskin, orang tua miskin, anak miskin, cucu miskin, maka menjadilah mata rantai yang membebani kaum muslimin, membebani seluruh manusia. Dan Tuhan tidak senang kita menjadi orang yang membebani, tapi Tuhan sangat senang kalau kita bagaimana mengatasi beban-beban orang. Inilah yang saya katakan, kenapa mereka itu harus dibebaskan, kenapa mereka itu harus dimerdekakan. Salah satu solusinya adalah bagaimana kita mengangkat kembali impian-impian mereka menjadi tinggi, dan kemudian mereka mau bertindak sekokoh, setangguh tindakan kita dalam proses. Saudara-saudaraku, berangkat dari kebodohan terciptalah kemiskinan. Kebodohan harus kita hindari dengan cara terus mau belajar dan impian terus dikembangkan, karena kita tahu Tuhan sesembahan tanpa batas.